Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari Jumat yang barokah ini, saya akan bercerita tentang asal mulanya terbentuk GGS. Ada yang bertanya-tanya sampai harus membuat video asal mula GGS. GGS asalnya ini adalah hanya bercanda, yaitu singkatannya pun gagah ganteng soleh katanya. Dan saya berinisiatif ke arah sana gitu. Dan secara garis singkatnya, yaitu kita mempunyai sahabat-sahabat pejuang untuk merangkul santri-santri dan menciptakan bagaimana usia SMP, usia SMA agar senantiasa masih tetap mengaji. Karena di usia SMP, SMA sudah banyak yang tidak ngaji, dan termasuk majelis ta'lim pun usia-usia muda sudah jarang, baik kaum ikhwan maupun akhwat. Pemuda-pemudi tidak ada, jarang. Terus remaja juga jarang. Dan ini sangat miris yang kami pelajari. Makanya GGS ini asal mulanya seperti itu. Jadi kita mempunyai rekan di daerah Cikembar yang sudah lama kita terjalin kebersamaannya, yaitu ada Ustadz Agung disebutnya. Agung itu dari Nur Salam. Dan ada lagi Aang Alputuh dari Sukamantri. Ada lagi Ustadz Asep Al-Hidayah si Peci Merah. Dan ada lagi Ustadz Encep si Raja Hadroh Cikembar. Dan ada lagi Ustadz Ian. Nah, berawal dari situ, awal mula kejadiannya seperti ini. Jadi ada acara tuh di Al Barokah, yaitu di LPA Al Barokah yang di bawah pimpinan Ustadz Encep. Di sana diadakan peringatan Maulid dan diisi oleh 4 mubalik langsung. Dan dari 4 mubalik langsung itu yang kita ketemu langsung yaitu ada Agung, ada Aang Alputuh, ada Ustadz Ian, dan ada Ki Joko Tingkir, yaitu guru kita semua. Jadi ada 4 mubalik tuh. Dan pas tanggal itu Ustadz Encep nanya tuh, kapan ada Ustadz Latif nanya, Ustadz Wel tuh yang dari Mayak nanya, bagaimana iraha bahasa Sundanya, iraha kapan cenah mulai di Anaba mau muludan. Duka atuh cik abdi teh teu apal bade iraha nama. Dan setelah ngobrol dengan Ustadz Latif, kumpul-kumpul di sana bersama ustadz-ustadz muda, mungkin ya bisa disebut ustadz-ustadz muda di Cikembar yang aktif, yang mempunyai santri-santrinya hampir 50, ada yang 100, ada yang 200. Jadi dan dalam isi ceramah-ceramahnya itu Masya Allah, tabarakallah, semuanya ilmu. Dan salah satu yang saya ingat yaitu adalah tentang mengadakan maulid. Sekalipun di rumah yang mengadakan katanya, intinya seperti itu ya. Hasil sepulang dari Al Barokah, LP Al Barokah, maulid Al Barokah, pulang ke rumah langsung tuh saya pribadi membuka kotak infak di Masjid Anaba. Dan pas kita buka, karena saya berniat kan mendengar bahwa harus mengadakan maulid sekalipun kecil-kecilan gitu. Dan pas
di tanggal 12 September itu 12 September kalau di acara di Ustadz Encep, belum ada rencana di Annaba kapan dan sebagainya gitu. Acaranya seperti apa maulid di Annaba, tidak ada. Pulang dari Ustadz Encep, saya langsung buka tuh kotak. Dan pas buka kotak, alhamdulillah isi kotaknya itu hanya 80.000. Hanya 80.000. Dan saya ingat, bahwa sekarang tuh merdeka pas ke 80 tahun. Berarti 80.000, 80 tahun. Insya Allah merdeka. Bismillah, bismillah. Di situ kita niatkan mau maulid minggu depannya tanggal 21 September. Dan alhamdulillah kita agendakan di tanggal 21 September itu hari Ahad. Dan karena kita sudah ada tim dari sebelumnya, makanya saya ingin mengikuti jejak Ustadz Encep, yaitu di Al Barokah dengan keterbatasan biaya, keterbatasan waktu, konsep dan sebagainya. Akhirnya saya mengundang ustadz-ustadz yang asalnya tampil di Al Barokah itu, di Nurul Jannah. Ya, jadi dengan mengkolaborasikan dengan tim dari MUI Desa Bojong Raharja yang diketuai oleh Waguru atau Ki Haji Pepen Fadilah. Dan di sana ada, alhamdulillah, saya mempunyai tim penggerak juga. Sekalipun guru-guru banyak di sana, tapi di MUI Desa Bojong Raharja, tapi khusus untuk pergerakan kami mempunyai tim, yaitu ada masih sesepuh juga, yaitu wakil MUI Desa Bojong Raharja, yaitu Ustadz Aim Ibrahim, ada Ustadz Dimas, ada Ustadz Iwa Kartiwa. Di Desa Bojong Raharja, MUI Desa Bojong Raharja dengan 4 orang, dibantu dengan guru-guru yang lain, kita supaya ustadz-ustadz yang sepuh itu tidak, kalau setiap kegiatan itu tidak terlalu kerepotan lah dengan kita bergerak. Itu tujuan kita. Dan dikolaborasikanlah antara ustadz muda yang ada di Cikembar dengan yang di MUI Desa Bojong Raharja. Jadi di sana ada 5, terus ditambah lagi dari Bojong Raharja, dan satu lagi ditambah Samba di daerah Bojong, daerah Cibule. Kita punya vokalis hadroh dan beliau juga punya tim hadroh, yaitu Ustadz Ridwan. Jadi di tanggal 21 September kumpullah kita tuh di acara maulid di Annaba. Itu sudah terpampang tuh 10 orang GGS, ada Ustadz Agung, ada Aang Alputuh, ada Ustadz Iwa, Ustadz Ridwan, Ustadz Dimas, saya pribadi, Rijal, ada Ustadz Asep si Peci Merah, ada Ustadz Aim, ada Ustadz Encep, dan ada Ustadz Ian. 10 orang tuh di Annaba, launching mungkin GGS itu. Nah, di maulid dengan konsepnya sama dengan di Al Barokah. Dengan Kori kita memanfaatkan ustadz yang satu misi, yaitu satu Kori, yaitu ustadz, dengan kolaborasinya lebih sedikit disempurnakan. Hadrohnya kita pakai dari Nurul Jannah, yaitu dari Ustadz Encep. Vokalisnya juga di sana ada Ustadz Ridwan, terus marhaba sama Ustadz Iwa, terus doanya ada dari Ustadz Aim, terus marhaba juga sama Ustadz Ian, dan
ceramahnya kita pakai dua mubalik, yaitu Ustadz Agung sama Karapiak atau Al-Futuh sekarang mungkin ya. Jadi 10 orang itu semua punya tugasnya masing-masing di Anaba. Pas maulid di Anaba itu baru 10 orang personil GGS. Jadi launching pertama GGS itu adalah hanya 10 orang, yaitu di Maulid Nabi Muhammad SAW di Anaba Sampora tanggal 21 September 2025.